Shalom CYM Family, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Aku percaya walaupun kita semua berada di rumah saat ini, kita tetap bersuka cita, kita tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk minggu depan, ibadah tetap berlangsung secara online. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Chance Youth Ministry, di like, di komen, dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman semua untuk bisa memberkati orang lain. Aku juga mau ingetin kepada teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker ketika bepergian, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Stay safe, stay healthy. Chance Youth Ministry, one family. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom Chance Youth Ministry, welcome back to Chance Youth Ministry. Udah lama banget kita udah gak ketemu sama-sama. Kalau hari ini kita masih di kesempatan untuk berkumpul bersama-sama walaupun secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan gak hilang. Yuk sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa rahmat-Mu selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh melindungi kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami percaya akan ada rencana-rencana yang indah yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, yang membawakan firman semuanya kami percaya Tuhan. Nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap yuk puji Tuhan? Kita sama-sama mau puji Tuhan kita. Nyanyi bareng ya. Sama-sama kita mengatakan kalau kita semua diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku.
sembah Dia, kita menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Sekalipun sekeliling kita percaya bahwa orang boleh menyakiti kita sana sini, tapi kita percaya kita punya Allah yang memberi kekuatan kita untuk dapat mengampuni sekeliling kita. Sama-sama kita menyatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita menyatakan, walaupun hati kami boleh disakiti, kita punya Tuhan Allah yang akan mencoba untuk membuatkan kami mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Berikan kami Tuhan hati yang mau mengampuni seperti hati-Mu Tuhan. Kami percaya nama-Mu kami tinggikan. Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan kita sembah Tuhan kita. Kita nyatakan, Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. sama-sama saya serahkan langsung kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Salam, apa kabar sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan?
Doa saya Anda dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Izinkan saat ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan mengenai rancangan Allah dalam kehidupan kita. Yang saya ambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sahabatku, berbicara mengenai sejahtera atau damai sejahtera itu adalah buah roh yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda, sehingga orang percaya saya dan Anda itu benar-benar mengalami yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu adalah salah satu buah roh yang ada di dalam kitab suci yang tertera di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Damai sejahtera itu berasal dari hati yang keluar, bukan dari luar masuk dalam hati kita. Jadi sejahtera itu tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Kalau lingkungannya susah, damai sejahtera itu hilang, bukan. Tetapi kalau damai sejahtera itu dari dalam sekalipun lingkungan susah, kita tetap ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Sejahtera yang sesungguhnya yaitu kita kalau beriman kepada Allah dan hidup di dalamnya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus hidup di dalam pimpinan Kristus, pimpinan Tuhan. Sekalipun banyak badai, gelombang silih berganti, persoalan, masalah silih berganti, tetapi ingat sahabat muda, rancangan damai sejahtera yaitu tetap menyertai orang percaya, sehingga saya dan Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak muda atau anak-anak muda Kristen saat ini tidak memiliki damai sejahtera? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa anak muda tidak memiliki damai sejahtera? Karena egois atau tidak memiliki kasih. Di Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Arti egois adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Sangat berbeda dengan kasih. Kalau egois itu ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, tidak peduli orang lain itu rugi atau susah. Tetapi kalau kasih itu memberi sekalipun kita rugi. Yang berikutnya itu egois selalu menuntut. Tetapi kasih itu menerima apa adanya. Egois itu inginnya menang sendiri, tetapi kasih lain. Ia mengalah. Nah, bagaimana di dalam kehidupan Anda saat ini?
Kalau Anda saat ini sedang berdekatan dengan orang yang engkau cintai, atau tanda kutip, yaitu pacar Anda, apakah Anda menjadi orang egois? Ataukah Anda orang yang memiliki kasih? Atau sebaliknya, pacar Anda egois atau sangat mengasihi Anda? Anda bisa merasakannya. Kalau kita mengedepankan kasih, pasti timbul yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kalau itu egois kita yang muncul, maka tidak ada damai sejahtera. Yang kedua, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih anak muda itu tidak memiliki damai sejahtera? Karena malas. Hati di dalam Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Arti malas di sini adalah tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan sesuatu, atau tidak mau berusaha. Saudara, saya percaya Anda pasti kepingin sukses. Tetapi kalau malas, kesuksesan itu tidak dialami. Kesuksesan atau keberhasilan tidak akan pernah dialami oleh seorang pemalas. Anda pernah sekolah, Anda tentu kalau malas mengerjakan soal, malas membaca, apalagi malas masuk sekolah, bisa tinggal kelas. Tapi kalau engkau rajin, engkau akan senantiasa naik kelas dan bahkan berprestasi. Kemalasan itu bisa menjadikan penyakit mental, atau penyakit itu kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi kronis. Bukan hanya merugikan saja, tetapi bahkan bisa menghancurkan diri sendiri. Kalau Anda tentunya kalau sudah lulus sekolah, lulus kuliah, tentu perlu melamar pekerjaan. Melamar ke kantor untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau Anda malas, Anda akan susah mendapatkan pekerjaan. Saat ini gampang mencari pekerjaan, tinggal buka internet, Anda bisa melamar dan Anda bisa dipanggil untuk interview dan seterusnya. Kalau masa zaman saya dulu belum ada internet, melamar itu harus kantor, door to door. Tapi sekarang hanya tinggal di rumah, buka laptop, buka internet, tinggal kirim CV, tinggal nunggu yang namanya panggilan. Oleh karena perlu dibutuhkan yang namanya kerajinan. Yang ketiga, kenapa sih anak muda itu tidak memiliki damai sejahtera? Karena tidak berdoa atau malas berdoa. Yakobus 5:16b di sana dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa anak muda tidak memiliki damai sejahtera atau tidak mau berdoa? Karena mereka kehilangan prioritas. Anak muda tidak memprioritaskan Tuhan nomor satu, maka dia malas untuk berdoa. Mungkin yang kedua, mengapa tidak berdoa? Mereka tidak biasa hidup dengan doa, atau bahkan hidup tanpa doa. Biasa saja itu. Mengapa dia tidak berdoa? Mungkin karena tidak mendapatkan jawaban. Sahabat muda, ingat, doa adalah nafas kehidupan
anak Tuhan. Doa adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Percayalah, kalau engkau rajin berdoa, ada damai, sejahtera, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir itu, kenapa anak muda tidak memiliki yang namanya damai sejahtera? Karena tidak setia. Mazmur 12 ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dan dari antara anak-anak manusia. Arti setia itu ketulusan. Arti setia itu tidak ingkar janji. Arti setia itu tidak berkhianat. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Kalau kita aplikasikan antara hubungan anak muda, pria dan wanita, itu sangat diperlukan yang namanya ketulusan. Bagaimana kalau engkau sudah memiliki pasangan? Tuluskah engkau mencintainya? Setiakah engkau? Atau bahkan engkau menepati janjimu dan engkau tidak berkhianat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti setia itu perlu yang namanya perjuangan. Sekalipun orang yang kita kasihi mengecewakan, kita perjuangkan. Bagaimana agar kita tetap memiliki hubungan yang intim. Kesetiaan itu juga sebuah anugerah. Pengorbanan serta kesabaran. Kalau kita tidak diberikan anugerah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, kalau orang yang kita kasihi mengecewakan kita, kita pasti bilang, awas lo, saya bisa balas engkau menyakitiku. Tetapi kalau kita memiliki yang namanya anugerah, Tuhan sangat mencintai orang yang demikian. Nah, saudaraku, berbicara tentang kesetiaan atau karakter hal ini itu tidak gampang ditemukan di tengah-tengah kehidupan kita atau di kehidupan orang yang setia. Biasanya orang yang setia itu apabila ada upahnya. Orang setia itu kepada Tuhan kadang-kadang bisa berubah. Hari ini bergelora, besok melempem, saat ini aktif kebaktian, besok tidak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal, untuk meraih cita-cita, untuk meraih impian, untuk meraih harapan, itu juga diperlukan yang namanya kesetiaan. Karena kesetiaan itu perlu diperjuangkan. Anda ingin sukses dalam perusahaan, untuk mencapai posisi yang tinggi, engkau tidak bisa setengah tahun kerja di perusahaan B, setengah tahun pergi lagi ke tempat C, dan lain sebagainya. Perlu kesetiaan terus-menerus tiap hari dalam satu perusahaan, dan suatu hari pasti posisi akan naik. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Namun perlu kita perjuangkan, namun perlu kita memiliki yang namanya kasih. Kita juga perlu memiliki semangat, kita juga perlu yang namanya doa, dan kita perlu juga yang namanya kesetiaan. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan ini menjadikan kekuatan bagi Anda. Selamat hidup bahagia bersama Tuhan Yesus dan orang yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.